Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Oktaviani dari kelas Ilmu Kesehatan Masyarakat 9 semester 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Nah, kali ini saya akan membahas tentang alga dan fungi. Yang pertama yaitu alga. Tahukah kamu alga itu apa? Alga merupakan sekelompok organisme autotrof yang tidak mempunyai organ dengan perbedaan fungsi yang nyata. Alga bahkan bisa dianggap tidak mempunyai organ seperti yang dimiliki tumbuhan, yaitu akar, batang, daun, dan sebagainya. Oleh sebab itu, alga termasuk sebagai tumbuhan bertalus. Tetapi, alga mengandung klorofil dan ukuran alga ini mulai dari mikroskopis dan uniseluler hingga sangat besar dan multiseluler. Ciri-ciri alga. Yang pertama yaitu tergolong dalam organisme eukariotik. Yang kedua, mempunyai sifat fotoautotrof yaitu berfotosintesis karena memiliki klorofil dan pigmen fotosintetik lainnya. Yang ketiga yaitu mempunyai pirenoid. Yang keempat, mempunyai dinding sel dan ada yang tidak. Yang kelima, termasuk soliter atau berkoloni. Yang keenam, bisa juga bergerak dan tidak bergerak. Yang ketujuh, bisa bereproduksi secara aseksual dan seksual. Yang kedelapan, tergolong metagenesis dan tidak. Yang kesembilan, bisa hidup dengan bebas atau bersimbiosis dengan jamur membentuk lichen. Yang kesepuluh, termasuk dalam golongan Talopida. Yang ke-11, mempunyai habitat di perairan baik di air tawar maupun di air laut, tempat lembab, dan bisa melekat di bebatuan yaitu epilitik, di tanah atau lumpur atau pasir yaitu epipalik, dan menempel pada tumbuhan sebagai epifik dan menempel di tubuh hewan atau epizoid. Selanjutnya yaitu reproduksi alga. Yang pertama yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi aseksual berlangsung melalui pembelahan sel menciptakan dua sel anak yang masing-masing akan menjadi individu baru. Reproduksi dengan cara pembelahan sel biasanya terjadi pada alga bersel tunggal. Alga berbentuk koloni tanpa filamen atau yang berbentuk filamen biasanya bereproduksi melalui fragmentasi. Selain melalui pembelahan sel dan fragmentasi, alga juga bisa bereproduksi melalui pembentukan zoospora. Setiap zoospora ialah calon individu baru. Reproduksi seksual meliputi peleburan dua gamet untuk membentuk zigot dan tumbuh menjadi individu baru. Terdapat dua tipe reproduksi seksual, yakni isogami dan oogami. Pada tipe isogami, gamet jantan dan gamet betina memiliki ukuran sangat besar dan umumnya dapat bergerak. Apabila zigot hasil peleburan gamet betina dengan jantan mengalami dormansi, maka dinamai zigospora. Pada tipe oogami, ukuran gamet jantan berbeda dengan ukuran gamet betina. Gamet betina atau telur memiliki ukuran yang besar dan tidak bergerak, sementara gamet jantan berukuran kecil dan dapat bergerak. Apabila zigot yang terbentuk tidak berkecambah namun mengalami dormansi, maka dinamai oospora. Selanjutnya yaitu jenis-jenis alga. Yang pertama ada Bacilla rhyophyta atau diatom. Bacilla rhyophyta atau diatom ini adalah ganggang uniseluler yang memiliki tudung keras yang disebut crustula, yang terdiri dari silika dan ditutupi oleh lapisan organik. Memiliki beragam bentuk kloroplas seperti cakram, seperti huruf H, periferal, dan datar. Memiliki peran sebagai fitoplankton dan produsen utama untuk trofik di atas. Yang kedua yaitu Phyllophyta atau Dinoflagellata. Ini dikenal sebagai alga api karena tubuhnya dapat berfluorensi karena mengandung fosfor. Alga uniseluler ini memiliki dua flagella dan ditutupi oleh lapisan selulosa, mengandung klorofil A dan C, beta-karoten, dan xanthofil, berperan sebagai produsen utama dan bagian penting dalam rantai makanan laut. Yang ketiga yaitu Eglonophyta atau Euglena. Dapat bergerak menggunakan flagellanya. Uniseluler biasanya ditemukan di perairan bersih. Euglena ini memiliki struktur titik mata yang merupakan organ primitif yang memungkinkan untuk menentukan tingkat cahaya di lingkungan. Beberapa jenis Euglena dapat menelan makanan dalam bentuk partikel melalui lubang di seluruh permukaan tubuhnya.
Selanjutnya yaitu Cyanophyta atau alga biru, merupakan satu-satunya organisme prokaryotik yang tidak memiliki dinding sel yang mirip dengan bakteri. Sebutan lainnya yaitu Cyanobacteria. Klorofil tidak terletak di dalam, tetapi kloroplas menyebar ke seluruh sitoplasma. Ada yang uniseluler, biasanya fitoplankton, dan multiseluler, biasanya sebagai nekton, bentos, atau peripiton. Habitatnya ada di perairan, terutama air tawar dan tempat-tempat lembab. Selanjutnya yaitu Chrysophyta atau golden algae. Ini mempunyai tubuh yang memiliki sel tunggal atau uniseluler dan tubuh kecil bersel banyak atau koloni. Dinding sel mengandung silika. Tubuh terdiri dari pigmen klorofil A dan C dan pigmen tambahan dalam bentuk karoten yang menentukan warna kuning menjadi emas. Selanjutnya Chlorophyta atau alga hijau. Memiliki bentuk tubuh bulat dengan kloroplas yang menyerupai lonceng atau mangkuk. Jenis ganggang ini digunakan sebagai bahan makanan untuk protein sel tunggal. Biasanya hidup di air tawar, air laut, juga di salju, daerah lembab, dan epifit. Memiliki berbagai bentuk. Dalam beberapa jenis adalah fitoplankton. Beberapa di antaranya ialah makroalga yang ditanam sebagai rumput laut. Selanjutnya Rhodophyta atau alga merah. Jenis ganggang ini memiliki warna yang bervariasi. Ini terkait dengan fungsi sinar matahari untuk tanaman alga, di mana warna ganggang ditentukan oleh intensitas cahaya, yang disebut dengan adaptasi karomatik. Memiliki manfaat yang dapat digunakan di dunia kesehatan, kedokteran, dan yang terbaru sebagai obat melawan radikal bebas dan anti penuaan. Selanjutnya yaitu Phaeophyta atau ganggang coklat. Bentuknya itu menyerupai tanaman tinggi, biasanya habitatnya kebanyakan di laut. Mayoritas jenis ganggang ini adalah makroalga, sehingga jenis alga ini memainkan peran penting dalam ekologi laut, di mana ia bertindak sebagai penjaga suhu dingin di lautan. Selanjutnya yaitu manfaat alga. Yang pertama, sebagai sumber utama energi pangan. Alga diyakini sebagai salah satu produsen utama bahan organik di ekosistem perairan. Yang kedua, sebagai bahan makanan manusia. Sargassum sp dari divisi Phaeophyta, yaitu alga coklat ini sering digunakan untuk bahan agar-agar. Yang ketiga yaitu bahan pembuatan pupuk. Ini dimungkinkan karena alga memiliki fosfor, kalium, dan beberapa elemen. Yang keempat sebagai pakan ternak. Pakan hewan yang berasal dari bahan utama yaitu alga bisa dikonsumsi langsung atau diolah menjadi bentuk pakan ternak yang lebih efisien. Yang kelima sebagai bahan obat dan antibiotik. Senyawa kimia yang terdapat pada alga merah memiliki berbagai macam khasiat dan aktivitas seperti antibakteri, antioksidan, antiinflamasi, antivirus, dan antikarsinogen. Selanjutnya yaitu fungi. Jadi, apakah kamu tahu apa itu fungi? Nah, jamur atau fungi merupakan kelompok organisme eukariot yang tidak memiliki klorofil. Kebanyakan multiseluler, namun ada yang uniseluler dengan ciri khas, yaitu talusnya yang berbentuk benang-benang hifa yang membentuk miselium dan memperoleh makanan dengan cara menyerap zat organik secara langsung yang bersifat heterotrof. Ciri-ciri fungi yang pertama, pada bentuk tubuh jamur ada yang berbentuk seperti benang maupun membentuk tubuh buah. Biasanya jamur multiseluler serta ada yang berbentuk bulat maupun oval pada jamur uniseluler. Yang kedua, bersifat eukariotik yang memiliki dinding sel. Yang ketiga, dinding selnya tersusun dari zat kitin. Yang keempat, jamur banyak dijumpai di tempat lembab, agak asam, pada bahan makanan, pada bahan organik, serta hidup sebagai saprofit dan parasit pada tumbuhan, hewan maupun manusia. Yang kelima, memiliki tubuh yang berbentuk hifa. Ada juga yang membentuk anyaman benang yang disebut miselium. Yang keenam, tubuh jamur umumnya multiseluler, walaupun ada yang uniseluler. Selanjutnya yaitu cara hidup jamur. Yang pertama yaitu saprofit. Nah, saprofit ini memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang telah mati. Tipe jamur ini dapat disebut dengan jamur decomposer. Yang kedua yaitu parasit. Jamur parasit memperoleh zat organik dari makhluk hidup yang masih hidup yang menjadi inangnya. Tipe jamur ini dikenal dengan jamur patogen. Yang ketiga yaitu mutual. Jamur mutual hidup pada inangnya, namun memiliki sifat yang menguntungkan.
Cara reproduksi fungi. Yang pertama ada aseksual. Untuk jamur uniseluler akan membentuk kuncup atau tunas untuk menghasilkan keturunan, sedangkan untuk jamur multiseluler akan dapat melakukan proses fragmentasi dan menghasilkan spora aseksual atau spora neospora atau conidiospora. Kedua spora aseksual tersebut memiliki sifat haploid. Yang kedua yaitu seksual. Reproduksi jamur secara seksual dimulai dengan cara penyatuan hifa atau singgami yang terdiri dari proses plasmogami dan karyogami. Dari proses tersebut akan menghasilkan spora seksual yaitu zigospora, ascospora, dan basidiospora. Selanjutnya yaitu klasifikasi fungi. Berdasarkan struktur tubuh dan cara reproduksinya, jamur dibagi menjadi 4 divisi. Klasifikasi jamur berdasarkan cara reproduksi secara generatif atau seksual yaitu 1. Divisi zigomikota, yang kedua divisi ascomikota, yang ketiga divisi basidiomikota, dan yang keempat divisi deuteromikota. Yang pertama zigomikota. Tubuhnya terdiri dari atas hifa tak bersekat dan banyak inti sel, menghasilkan zigospora sebagai hasil reproduksi seksual. Septa hanya terdapat pada sel untuk reproduksi. Dinding sel mengandung zat kitin, tidak memiliki tubuh buah, dan bersifat multiseluler. Reproduksinya vegetatif atau aseksual dengan cara membentuk spora vegetatif atau spora aseksual. Yang kedua yaitu ascomikota. Hidup secara saprofit, parasit atau bersimbiosis. Tubuhnya ada yang uniseluler seperti Saccharomyces dan ada yang multiseluler dengan hifa bersekat dan bercabang-cabang. Reproduksi aseksual dengan membentuk conidiospora yang dihasilkan oleh struktur yang disebut conidium, sedangkan reproduksi seksual dengan membentuk ascospora di dalam ascus. Yang ketiga yaitu basidiomikota. Tubuh buah seperti payung memiliki tangkai asimetris, pendek dan ada yang tidak bertangkai. Basidiospora terdapat pada permukaan lamela atau bila yang terbentuk di bagian bawah tudungnya. Walaupun sebagian jamur divisi ini dapat dikonsumsi, beberapa jamur dapat pula mematikan. Yang keempat yaitu deuteromikota, bersifat parasitisme atau menyebabkan penyakit pada makhluk hidup lainnya. Jamur ini juga menyebabkan penyakit pada manusia, yaitu dermatokinosis atau kurap dan panu, dan menimbulkan pelapukan pada kayu. Contoh klasik jamur ini adalah Monildia sitopila, yaitu jamur oncom. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi pertumbuhan jamur. Yang pertama yaitu ada substrat, ada kelembapan, suhu, derajat keasaman atau pH, senyawa kimia, dan juga komponen penghambat. Manfaat dari fungi. Yang pertama yaitu sebagai bahan makanan. Yang kedua sebagai bahan obat-obatan. Dan yang ketiga sebagai dekomposer. Baiklah, sekian hasil penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.